wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fisika untuk kelas 10, yaitu masuk ke bab gerak harmonis. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian besaran fisis yang mempengaruhi getaran harmonis sederhana pada ayunan bandul atau pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan besar kecepatan gerak benda yang digantung pada pegas bergetar atau kelajuan bandul pada posisi tertentu dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Dan yang ketiga, menentukan besar kecepatan gerak benda yang digantung pada pegas bergetar atau kelajuan bandul pada posisi tertentu dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian pernah melihat gerakan pada bandul? Gerakan yang kalian amati tersebut tergolong ke dalam gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik ini terjadi di sekitar titik kesetimbangannya. Nah, jika kita perhatikan, maka sebuah bandul yang berayun secara bolak-balik memiliki titik kesetimbangan di tengah. Karena saat berada di tengah, kecepatannya menurun, bandul akan tetap bergerak di sekitar titik kesetimbangannya tersebut. Perhatikan gambar. Yang berwarna hitam itu adalah bandul ketika berada di titik kesetimbangan, dan yang berwarna abu-abu itu adalah posisi gerak ayunan bandul ketika berayun bolak-balik menuju titik kesetimbangan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Nah, dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangannya. Nah, faktor yang mempengaruhi getaran pada gerak harmonis sederhana adalah periode dan frekuensi ayunan bandul. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu getaran, sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu atau T per banyaknya getaran atau N. Nilai periode berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon. Selain itu, nilai periode juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul diayun. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T kecil per N sehingga T sama dengan 2V dikali akar L per G, di mana T adalah periode dalam sekon, F adalah frekuensi dalam hertz, N adalah banyaknya getaran, T waktu dalam sekon, G adalah gaya gravitasi, dan L adalah panjang tali yang digunakan. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode T semakin besar. Semakin pendek tali yang digunakan, nilai periode T semakin kecil. Sedangkan ketika gaya gravitasi semakin besar, maka nilai periodenya semakin kecil. Dan ketika gaya gravitasi semakin kecil, nilai periodenya semakin besar. Dari sini terlihat bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode, sedangkan gaya gravitasi berbanding terbalik dengan periode. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi pada ayunan bandul adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Kita lihat. Nah, di sini terlihat pada persamaan F sama dengan 1 per T dan F sama dengan N per T kecil. T kecil adalah waktu, T besar adalah periode. Sehingga dapat kita lihat persamaan dari frekuensi adalah 1 per 2V dikali G per L. Nah, frekuensi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan panjang tali. Seperti terlihat pada formula terdapat G dan L. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali yang digunakan, frekuensi semakin kecil. Semakin pendek tali yang digunakan, frekuensi semakin besar. Sedangkan gaya gravitasi semakin besar, frekuensi semakin besar, dan gaya gravitasi semakin kecil, maka frekuensi akan semakin kecil. Dapat kita simpulkan bahwa panjang tali dan frekuensi itu berbanding terbalik, sedangkan gaya gravitasi besarnya berbanding lurus dengan frekuensi. Kita masuk ke materi selanjutnya.
gerak harmonis sederhana berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang pertama adalah getaran pada sistem pegas dalam keadaan horizontal. Kita lihat sistem pegas ini terdiri dari tetapan gaya pegas atau K, kemudian ada benda yang bermassa M yang ikut bergerak bersama pegas dengan kecepatan V. Kita lihat di sini ada 4 posisi. Posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama-sama adalah sebuah benda yang dihubungkan dengan pegas. Yang pertama itu pegas dilepas dengan simpangan X sama dengan A dan kecepatan sama dengan 0. Maka dapat kita gunakan rumus EM1 atau energi mekanik 1 sama dengan EKB ditambah EKP. B adalah benda, P adalah pegas, sama dengan EK-nya adalah 0, energi kinetiknya, ditambah setengah KX kuadrat, X adalah panjang pegas yang bertambah, dan hasilnya adalah setengah KA kuadrat. Sedangkan pada posisi yang kedua adalah itu pada keadaan setimbang, maka rumus yang kita dapatkan adalah EM2 sama dengan EKB ditambah EP pegas sama dengan setengah MV0 kuadrat ditambah 0 sehingga hasilnya adalah setengah MV0 kuadrat. Nah, posisi yang ketiga simpangan pegas sejauh X sama dengan A, V sama dengan 0. Kita peroleh rumus sama dengan 1/2 KA kuadrat. Dan keadaan yang keempat, simpangan pegas sejauh X1, kecepatan bendanya V1, sedangkan F tidak boleh 0. Kita peroleh bahwa M2 sama dengan EKB ditambah EP pegas sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah KX1 kuadrat. Sehingga dari keempat keadaan tersebut dapat kita gunakan rumus EM1 sama dengan EM2 sama dengan M3 sama dengan M4. Hasilnya adalah setengah KA kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan 1/2 MV1 kuadrat ditambah 1/2 KX1 kuadrat. Selanjutnya adalah getaran pada bandul sederhana. Mari amati gambar. Nah, ketika bandul berayun bolak-balik, kita dapat menentukan kecepatan bandul dengan menganalisis hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku pada bandul itu. Kita lihat di sini H1 itu adalah ketika bandul berada pada posisi terjauh dari titik kesetimbangannya. Kemudian H2. Nah, H3 atau pada titik kesetimbangan itu ketinggiannya atau H3-nya sama dengan 0, kemudian energi potensialnya juga 0 dan energi kinetiknya juga maksimal. Nah, di sini kita lihat bahwa keadaan energi mekanik pada sistem pegas yang bergetar dapat kita simpulkan bahwa EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, di mana pada EM1 EK-nya bernilai 0 dan pada EM3 energi potensialnya yang bernilai 0. Hasilnya adalah MGH1 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat sama dengan 1/2 MV3 kuadrat. Nah, kita masuk soal. Sebuah bola bermassa 20 digantung pada sepotong pegas lalu bola ditarik ke bawah dari kedudukan setimbang. Kemudian dilepaskan. Ternyata terjadi getaran tunggal dengan frekuensi 30 Hz. Jika bola tersebut diganti dengan bola bermassa 80 gram, berapakah frekuensi yang akan dihasilkan sekarang? Nah, diketahui dari soal M1-nya 20 gram, M2 80 gram, frekuensi pertama 32, dan yang ditanya adalah frekuensi pada keadaan kedua. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan akar dari M2 per M1 sama dengan akar dari 80 per 20 sama dengan akar 4, sehingga didapatlah frekuensinya sebesar 16 Hz. Contoh soal yang kedua, sebuah bandul jam yang biasa digunakan di bumi dibawa ke salah satu planet yang gaya gravitasinya 1/4 dari gravitasi di bumi. Astronot mencatat periode di planet tujuan adalah 2 jam. Tentukan periode bandul jam tersebut saat di bumi. Nah, diketahui gaya gravitasi planet adalah sebesar 1/4 gaya gravitasi bumi, di mana periode ketika sampai di planet itu 2 jam, yang ditanya adalah periode bandul jam tersebut saat di bumi.
Maka kita menggunakan rumus TB per TP sama dengan akar GP per GB sama dengan akar 1/4 G per G sama dengan akar 1/4, sehingga dapatlah periode saat bandul berada di bumi adalah 1 jam. Contoh soal yang terakhir, sebuah partikel bermassa M sama dengan 0,2 kg berada pada ujung pegas sehingga bergerak harmonis sederhana. Posisi partikel sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan X dalam waktu sama dengan A sin omega T dengan A 0,25 meter dan omega 0,1 radius per sekon. Tentukan energi total partikel tersebut. Nah, dari soal diketahui M 0,2 kg, A 0,25 M, omega 0,1 radius per sekon. Yang ditanyakan adalah energi totalnya. Kita dapat menggunakan E sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat, sehingga hasilnya adalah ketika sudah kita masukkan yang diketahui dari soal, dihasilkan nilainya 6,25 dikali 10 pangkat minus 3 Joule. Demikian saja pembahasan pada hari ini tentang gerak harmonis. Bagi kalian yang atau memiliki pertanyaan tentang contoh-contoh soal yang Ibu jelaskan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp. Ibu akan jawab menggunakan voice note ketika pembelajaran telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.